Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi berjumpa dengan saya, Pak Rohim. Kali ini kita akan belajar fikih kelas 3 semester 1 yaitu bab 4 ringannya sholat bagi musafir. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul adzim. Di sini kita akan belajar bab 4 ringannya sholat bagi musafir. Anak-anak sekalian, di sini ada kompetensi inti yang akan kita capai, bisa dipahami di layar ini ya. Kemudian kita bisa lanjutkan dulu di kompetensi dasar, yaitu yang pertama kita nanti akan menganalisis ketentuan sholat bagi musafir. Kemudian juga mempraktekkan tata cara sholat bagi musafir. Lanjut berikutnya, anak-anak sekalian harapannya nanti bisa menjelaskan ketentuan sholat bagi musafir. Kemudian anak-anak juga bisa menjelaskan hikmah sholat bagi musafir. Kemudian anak-anak juga bisa menuliskan pengalaman sholat sebagai musafir dan mempraktekkan tata cara sholat bagi musafir. Kemudian yang terakhir, anak-anak bisa menyelesaikan soal tentang ringannya sholat bagi musafir. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai bersama-sama. Kemudian berikutnya, anak-anak sekalian, di sini ada peta konsep yang harus kita pahami semua dengan harapan nanti alurnya bisa runtut agar nanti kita belajarnya juga bisa terarah. Yang pertama, tentang ringannya sholat bagi musafir. Kita nanti akan belajar pengertian musafir, pengertian maqsar, dan pengertian menjamak sholat. Kemudian yang berikutnya, anak-anak sekalian nanti juga akan belajar ketentuan rukhsah atau keringanan sholat bagi musafir. Di sini saya sudah bagi menjadi dua tema pokok, yaitu maqsar sholat dan juga menjamak sholat. Dan nanti yang terakhir adalah hikmah rukhsah sholat bagi musafir. Kemudian pertanyaan pertama, musafir. Siapa yang dimaksud musafir? Musafir adalah orang yang sedang bepergian jauh dan kiranya tidak mampu melewati waktu-waktu sholat saat di perjalanan. Jarak yang ditentukan di sini adalah dikatakan musafir jika perjalanannya menempuh 2 marhalah atau 16 farsah atau 4 barij atau 48 mil. Kalau di kehidupan kita sehari-hari yang mudah dipahami itu adalah 80,64 km atau dibulatkan menjadi 81 km. Seperti itu ya. Kita bisa lanjutkan dulu untuk yang pertanyaan berikutnya. Bagaimana ketentuan rukhsah atau keringanan bagi musafir? Dalam hal ini adalah keringanan sholat. Di sini sudah ada ketentuan rukhsah sholat bagi musafir. Seorang musafir mendapat keringanan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan sholat. Keringanan tersebut diantaranya adalah maqsar sholat, menjamak sholat, sholat di atas kendaraan, dan juga tayamum dengan debu atau tanah. Namun, nanti kita hanya akan belajar dua materi ini saja, maqsar sholat dan menjamak sholat.
Kemudian berikutnya, yang ketiga, apa yang dimaksud mengkhosor sholat? Mengkhosor sholat adalah berasal dari kata khosor, yaitu meringkas. Mengkhosor sholat adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukum mengkhosor ini adalah mubah atau boleh. Kemudian, sholat fardu yang bisa dikhosor itu hanya ada 3 sholat. Yang 2 tidak ya, yaitu yang bisa dikhosor adalah sholat zuhur dari 4 menjadi 2 rakaat, sholat asar 4 menjadi 2 rakaat, sholat isya 4 menjadi 2 rakaat. Kemudian untuk sholat maghrib itu tidak boleh untuk dikhosor, dan sholat subuh pun juga tidak boleh untuk dikhosor. Kemudian berikutnya tentang dasar hukum mengkhosor sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an ta'suru minas shalah. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengkhosor sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Seperti itu ya dasar hukumnya. Kemudian berikutnya, tadi sudah mengkhosor, sekarang yang keempat yaitu menjamak. Apa yang dimaksud menjamak sholat? Menjamak sholat itu dari kata jamak. Jamak artinya menggabungkan. Jamak artinya menggabungkan, kemudian menjamak sholat adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Hukumnya di sini adalah mubah atau boleh. Sholat fardu yang bisa dijamak itu ada sholat zuhur dengan sholat asar, dan juga sholat maghrib dan dengan sholat isya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, jadi seorang musafir boleh menjamak atau menggabung sholatnya sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal maghribi wal isya'i idza jadda bihi syair. Yang artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak atau menggabungkan antara maghrib dan isya jika dalam perjalanan. Diriwayatkan oleh hadis riwayah muttafaqun alaih. Kemudian sholat jamak sendiri dibagi menjadi 2. Ya, ada sholat jamak takdim dan juga jamak takhir. Kita lanjutkan dulu. Yang pertama adalah sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah mengerjakan 2 sholat yang dikerjakan di dalam waktu yang pertama. Contohnya, di situ sudah ada yang warna biru. Sholat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu zuhur. Kemudian sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Kemudian berikutnya ada syarat sholat jamak takdim. Yang pertama, ada niat menjamak sholat diletakkan pada sholat yang pertama, yaitu di waktu zuhur atau maghrib. Kemudian antara 2 sholat yang dijamak itu harus berurutan. Ketika melakukan sholat jamak takdim harus berurutan, tidak boleh dipisah yang sampai lama. Sampai lama sekali, kira-kira orang melakukan 2 sholat rakaat selesai. Jadi tidak boleh ditinggal atau dijeda untuk kegiatan yang lainnya, tapi harus disambung. Kemudian yang ketiga adalah masih dalam perjalanan atau belum sampai tujuannya. Itu ya anak-anak ya. Kemudian bisa kita lanjutkan tentang
sholat jamak takhir. Jamak takhir adalah mengerjakan dua sholat yang dikerjakan dalam waktu yang kedua. Kalau tadi jamak takdim adalah yang pertama, sekarang yang kedua. Sholat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu asar, dan sholat maghrib dan isya itu dikerjakan di waktu sholat isya. Kemudian syaratnya itu adalah yang pertama, jauh sebelumnya ia sudah memasang niat atau sudah berniat bahwa akan melakukan jamak takhir. Kemudian melakukan dua sholat itu masih dalam perjalanan. Tetap masih dalam perjalanan. Kemudian tentang secara garis besar, syarat seorang musafir boleh menjamak ataupun mengqashar sholat, ya itu ada, saya kumpulkan di sini ada 9 syarat. Yang pertama, mengerti bahwa sholat itu dapat diqashar. Kemudian jarak perjalanannya itu lebih dari 81 km atau minimal 81 km. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan yang pasti. Kemudian tidak berniat untuk bermukim melebihi 4 hari. Niat sholat jamak takdim dan takhir. Tidak bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholatnya. Masih dalam musafir ketika mengerjakan sholat. Perjalanan yang dilakukan dapat untuk melakukan tidak untuk melakukan maksiat. Kemudian diperbolehkan melakukan jamak dicampur dengan qashar. Kemudian sekarang bagaimana niatnya untuk mengqashar dan menjamak sholat? Dalam hal ini adalah keringanan sholat bagi musafir. Niat yang pertama tentang mengqashar sholat, yaitu niat sholat qashar untuk zuhur. Usolli fardul zuhri ra'ataini qashran lillahi ta'ala. Itu kalau sholat sendiri. Kemudian sekarang untuk sholat yang berjamaah. Usolli fardul zuhri ra'ataini qashran imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat qashar untuk asar. Usolli fardul asri ra'ataini qashran lillahi ta'ala. Kemudian ada lagi yang satunya niat sholat qashar isya, yaitu sholli fardul isya'i ra'ataini khosran lillahi ta'ala. Lanjut untuk yang sholat jamak takdim. Dari zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur. Usolli fardul zuhri arba'a raqa'atim masmuman ma'al asri jama'an takdim lillahi ta'ala. Untuk maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib. Usolli fardul maghribi salasa raqa'atim masmuman ma'al isya'i jama'an takdimi lillahi ta'ala. Dia. Kemudian di sini juga ada niat sholat jamak takhir. Zuhur dan asar dilakukan di waktu asar. Usolli fardhu zuhri arba'a raqa'atim masmu'an ma'al asri jama'an takhiri jamak takhir lillahi ta'ala. Kemudian ada maghrib dan isya dilakukan di waktu isya. Usolli fardhul maghribi salasa raqa'atim masmu'an ma'al isya'i jama'an takhir lillahi ta'ala. Itu diantara niatnya. Sekarang hikmahnya. Adanya rukhsah atau keringanan merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan bukti bahwa Islam itu agama yang mudah dan tidak memberatkan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa al yuridu bikumul yusra. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kesimpulannya di sini ada beberapa, yaitu qashar artinya meringkas. Kemudian jamak artinya menggabungkan. Jamak takdim itu adalah menggabungkan sholat di antara dua sholat di waktu yang pertama. Jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat di waktu yang kedua atau waktu yang terakhir. Kemudian mengqashar dan menjamak sholat hukumnya adalah mubah atau boleh. Kemudian sampailah kita di penghujung materi. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah memperhatikan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis
bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.